Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Botok Rahayu. Saya dari kelas PAI 3B dengan nomor NIM 202001052. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari Bapak Nur Haris dengan mata kuliah Strategi Pembelajaran PAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsekuensi pembelajaran pada era Industri 4.0. Untuk lebih lanjutnya, kita harus mengetahui apa itu 4.0. Nah, 4.0 itu adalah salah satu tingkatan perkembangan industri di dunia. Nah, sedangkan untuk pengertian perkembangan pendidikan di era 4.0 adalah suatu fenomena yang merespon kebutuhan revolusi industri dengan penyesuaian kurikulum baru sesuai situasi saat ini. Kurikulum tersebut mampu membuka jendela dunia melalui genggaman seperti contoh Internet of Things. Nah, seperti yang kita ketahui dulu sebelum era revolusi 4.0, pembelajaran itu hanya aktif guru. Gimana maksudnya aktif guru? Nah, jadi guru itu hanya menyampaikan, itu terfokus atau hanya menggunakan metode dengan buku saja. Jadi buku itu menjadi salah satu atau menjadi tolak ukur dalam pembelajaran saja. Nah, jadi pada zaman sebelum ada era 4.0 itu pembelajarannya hanya guru membaca, kemudian murid mendengar. Nah, itu kan membuat siswa itu kan merasa bosan. Ketika guru menerangkan terus siswa selalu mendengarkan, itu kan kadang ada siswa yang tidak selalu ada rasa bosan ketika hanya belajar dengan mendengarkan saja. Nah, maka dari itu muncullah era revolusi industri atau era 4.0, yang mana di era ini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam khususnya itu memfokuskan atau pembelajarannya itu menggunakan alat atau teknologi digital. Nah, jadi tidak hanya metode yang seperti misalkan papan tulis, membaca, hanya terpaku pada buku, itu tidak. Jadi bisa menggunakan dengan metode-metode lain. Nah, salah satu contoh dalam penggunaan metode pada era revolusi industri 4.0 ini bisa menggunakan misalkan LCD dan juga PowerPoint dalam pembelajaran. Nah, metode ini atau penggunaan LCD dan juga PowerPoint dalam pembelajaran ini akan menimbulkan rasa semangat bagi anak untuk mengikuti pembelajaran. Kenapa? Karena pembelajarannya itu tidak hanya monoton siswa mendengarkan, tapi juga siswa itu bisa melihat audio dan juga gambar yang mana siswa itu tidak menjadi atau merasa bosan. Juga daya serap yang mereka tangkap itu akan lebih berbeda ketika hanya mendengarkan dan juga menggunakan audio visual. Juga ada contoh lagi, apalagi pada era kemarin itu kan COVID-19. Nah, pada era COVID-19 itu pembelajaran bisa menggunakan atau lewat aplikasi, contoh aplikasi Zoom. Nah, itu kan aplikasi Zoom itu kita bisa bertatap muka secara langsung, walaupun tidak dalam satu ruangan atau satu kelas, namun kita bisa pembelajarannya itu bisa bertatap muka secara langsung. Itu adalah salah satu aplikasi yang sangat efektif untuk digunakan dalam era revolusi industri seperti ini. Nah, itu caranya dengan cara guru membagikan link atau kode kepada siswa, kemudian masuk ke dalam grup itu, kemudian diadakan pembelajaran seperti biasanya. Nah, untuk metode-metode tersebut guru sudah banyak yang melakukannya. Contoh seperti LCD dan juga Zoom dan juga penggunaan PowerPoint, tapi tidak semua guru-guru itu bisa menguasai atau memahami teknologi tersebut. Jadi dari sini tantangan untuk kita, khususnya calon-calon tenaga pendidik, itu untuk lebih mahir atau ahli dalam bidang teknologi. Nah, kemudian ada contoh lagi seperti pembelajaran pada aplikasi Classroom, Google Classroom. Nah, itu kan juga guru membuat satu grup gitu kan. Nah, membuat satu grup, kemudian anak disuruh untuk masuk di situ. Kemudian guru memberikan suatu materi untuk bahan pembelajaran siswa. Nah,
dari materi tersebut nanti kan setiap kali pertemuan itu guru mengupload materi, kemudian apabila ada yang belum dipahami dari pertemuan selanjutnya, itu lebih enaknya itu siswa bisa mengakses kembali materi-materi yang sekiranya belum bisa dipahami. Kemudian untuk penugasan, nah itu kan bisa lebih efektif. Kenapa? Karena di Classroom itu kan sudah disetting bahwasannya untuk pengumpulan tugas apa itu kan sudah dibatasi. Nah, ini menjadi salah satu contoh efektif untuk mengajarkan siswa untuk disiplin atau tanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Terus ada lagi contoh dalam pembelajaran di era 4.0. Salah satu contohnya yaitu aplikasi YouTube. Nah, YouTube itu kan kita bisa mengakses segala pembelajaran berbentuk video, yang mana kita tidak hanya terpaku pada teori saja, namun kita bisa melihat gambaran secara langsung atau penerapan secara langsung, sehingga daya serap atau penerimaan materi itu akan lebih mengena dalam setiap masing-masing murid. Nah, itu menjadikan murid itu tidak bosan dalam pembelajaran, tidak hanya monoton menggunakan kayak papan tulis, mendengarkan. Nah, itu kan agak tidak efektif. Nah, yang sekarang ini. Nah, kemudian untuk pembelajaran di era seperti ini, tentu guru itu mempunyai dalam menghadapi teknologi atau tantangan ini pasti ada suatu permasalahan yang perlu dibenahi. Seperti apa sih kesulitan guru dalam memanfaatkan teknologi di era digital ini? Nah, semakin perkembangannya zaman itu kan guru itu dituntut untuk menguasai atau mahir dalam bidang teknologi, karena pembelajaran seperti saat ini kan sudah harus mengikuti kurikulum yang dari sekolah gitu kan. Nah, bagaimana cara untuk menanggulangi bagi guru-guru yang tidak mahir dalam teknologi, yaitu harus mengadakan pelatihan, terus ikut serta dalam pelatihan yang berhubungan dengan teknologi. Nah, kemudian kalau kita berpikir lagi, guru itu sudah mampu dalam segi materi, namun tantangannya yaitu guru itu tidak semua itu paham tentang teknologi. Nah, dari sini perlu diadakannya pelatihan atau mengikuti seminar-seminar dalam bidang IT. Nah, dalam kesulitan yang sangat menjadi permasalahan dalam penggunaan teknologi ini adalah yaitu kurangnya keahlian tenaga pendidik dalam mengetahui atau mendalami teknologi. Jadi di sini adalah PR atau tantangan bagi kita sebagai calon-calon pendidik khususnya pendidikan agama Islam, itu harus meningkatkan kekuasaan dalam keahlian di bidang teknologi. Nah, kemudian untuk permasalahan alokasi waktu, kan biasanya ada yang sekolah yang berbasis agama, itu dalam pendidikan agama Islam pasti muatan pendidikannya itu lebih banyak daripada yang sekolah SDIT, mungkin hanya 2 jam atau berapa jam gitu kan. Nah, untuk solusi yang seperti ini yaitu kembali lagi guru harus memahami atau mampu dalam bidang ahli teknologi, karena semakin kesini tolak ukur dalam tercapainya suatu pendidikan itu bukan hanya di kuantitas, tapi yang menentukan tolak ukur berhasilnya suatu pembelajaran atau daya serap otak kepada siswa-siswanya itu adalah kualitas yang diberikan, khususnya kita dalam metode mengajar bagi para murid-murid kita kelak. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwasannya tantangan untuk pembelajaran di era revolusi industri 4.0 itu adalah pada bidang keahlian teknologi. Jadi, untuk menciptakan pembelajaran yang senang, situasi belajar dan mengajar yang menyenangkan, kita sebagai tenaga guru harus memahami atau ahli dalam bidang teknologi. Tentu juga materi harus kita kuasai. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.